Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya N.A. Sultanul Adim dengan nomor NIM 858954804. Program studi PG PAUD, Pendidikan Anak Usia Dini. Hari ini saya akan memenuhi tugas 2, tutorial 2, filsafat ilmu. Di poin yang pertama, kita akan menjawab filsafat itu. Peran filsafat untuk memperkuat eksistensi, keilmian, dan ilmu-ilmu serta nilai-nilainya adalah filsafat mempunyai karakter disiplin yang dapat mengawasi serta memperkuat keilmian, eksistensi, dan nilai-nilai yang ada dalam filsafat ilmu. Sikap disiplin inilah yang akan menguasai atau mengawasi dan memperkuat keilmian serta mempertahankan nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu juga punya bukti yang konkret atau bukti nyata untuk menjadi penyelidikan penelitian yang kuat atas dasar alam semesta, realitas, pengetahuan, dan perilaku manusia. Filsafat juga adalah studi yang mempelajari tentang ilmu di pandangan yang menyorot 3 kajian utama, yaitu adalah ontologi, epistemologi, dan aksiologi, yang kita bahas sebelumnya di video 1, tugas tutorial 1 filsafat ilmu. Jadi kesimpulannya adalah pendidikan adalah proses mediasi kita untuk belajar, mencari pengalaman, menambah relasi untuk memperoleh pengetahuan yang lebih bermakna. Berikutnya di poin yang kedua, bagaimana pendidikan yang bermakna itu dapat bernilai untuk memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu untuk ditunjang. Pendidikan yang bermakna itu ditunjang oleh filsafat ilmu sebagai pisau tubuh keilmuan. Kemampuan filsafat ilmu dalam membongkar atau menyusun tubuh keilmuan dengan mengimplementasi kemampuan filsafat ilmu dalam membongkar dan menyusun di dalam pendidikan berjalan bersama, terintegrasi dan saling melengkapi, akan menambah nilai-nilai yang memperkuat perkembangan filsafat ilmu sebagai pisau bermata 3 yang lebih tajam dan memperkuat eksistensi keilmian dalam ilmu pendidikan. Jadi ilmu pendidikan dan filsafat ilmu saling terintegrasi. Baik teman-teman, kita beralih ke poin yang ketiga. Mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis? Menurut dalam penelitiannya, pisau analisis itu adalah ontologi, epistemologi, dan aksiologi sebagai alat-alat pembedahnya. Alat itu akan membedah masalah yang ada di dalam dunia pendidikan atau dalam pembelajaran pendidikan. Dalam membedah itu ada banyak persoalan-persoalan dalam pendidikan. Di dalam filsafat ilmu ada namanya alat yang disebut dengan pisau analisis. Di pisau analisis itu ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi sebagai alat untuk membedah semua persoalan yang ada dalam dunia pendidikan. Filsafat itu bagaikan pisau yang bisa membedah mulai dari masalah dan juga dari akar masalah, sumber masalah. Tujuan utama pisau analisis yang ada dalam filsafat ilmu yaitu adalah untuk membongkar, mengkaji, dan menindaklanjuti masalah dari akarnya, seperti mengupas semua persoalan pendidikan dari tingkat demi ke tingkat. Alat untuk mengupas persoalan tersebut ada 3, yaitu adalah ontologi, epistemologi, dan aksiologi yang saling melengkapi dan saling berkaitan. Di pisau ontologi, apa sih yang sedang kita diskusikan? Seperti kita bertanya, apa yang sedang kita musyawarahkan, kita bicarakan, bertujuan untuk memastikan apakah benar ataukah valid ataukah konkret data yang kita sedang observasi, objek yang sedang kita diskusikan, objek yang kita analisis secara lebih lanjut lagi. Contoh masalahnya ada anak PAUD. Anak PAUD itu mulai dari 0 sampai 6 tahun secara di dalam negeri, di luar negeri 0 sampai 8 tahun. Masalah apa itu? Mau bergerak atau tidak saat senam di kelas ataupun di luar kelas. Itu masalah yang terjadi di anak PAUD. Solusi yang kita bahas di ontologi sebagai pisau pertama di filsafat ilmu adalah kita beri motivasi, kita beri respon yang baik. Kita sebagai guru menjadi role model yang baik untuk memberikan semangat, motivasi, dan pengaruh yang positif untuk anak-anak PAUD. Nah, tanpa ontologi menjadi pisau filsafat ilmu,
Guru akan pusing, guru akan kehilangan arah bagaimana menentukan metode apa yang sesuai untuk menghadapi anak. Nah, dengan ontologi kita bisa melakukan penanganan yang lebih serius, efektif, efisien, dan juga lebih fleksibel. Serta kita akan mendapatkan solusi yang tepat untuk anak usia dini dengan masalah tersebut. Nah, di episode yang kedua itu adalah epistemologi. Bagaimana kita tahu anak PAUD itu bermasalah? Anak PAUD itu sedang menghadapi hambatan entah di dalam intra ataupun dalam inter. Nah, bagaimana cara kita membuktikan apakah anak PAUD itu sedang menghadapi masalah? Dan bagaimana menghadapi anak yang sedang bermasalah, entah itu masalah dari luar ataupun dari dalam, entah itu dari lingkungan luar atau lingkungan yang ada di sekitar mereka. Masalahnya adalah sekolah mau pakai cara apa? Cara seperti apa? Bagaimana cara untuk meningkatkan kemampuan anak untuk mengatasi masalah tersebut? Dalam analisis epistemologi, sebagai salah satu pisau analisis yang ada dalam ilmu filsafat, kita mengetahui sumber masalahnya itu dari mana, cara menguji, cara membuktikan valid atau tidak, efektif atau tidak untuk menghadapi masalah tersebut, apakah metode itu sesuai untuk digunakan anak PAUD yang sedang bermasalah. Tanpa epistemologi, sekolah mudah percaya pendapat atau pembicaraan dari luar, dan sekolah mudah mempercayai pendapat dari luar. Maka itu kita penting memastikan epistemologi dalam penyelidikan masalah anak usia dini. Berikutnya aksiologi. Aksiologi adalah salah satu pisau analisis yang ada dalam filsafat ilmu. Di aksiologi ini untuk apa dan bernilai apa? Apa dampak negatif dan positif yang diterima anak saat diobservasi, saat sedang dianalisis, dan saat anak sedang diwawancarai? Masalah yang ada di aksiologi ini, aksiologi mulai dari calistung dan les di usia PAUD. Apakah calistung dan les PAUD ini sesuai dengan usia anak, dan apakah sesuai dengan perkembangan anak usia dini? Di aksiologi, masalah yang diterima adalah calistung dan les di usia PAUD. Analisis yang dilakukan di aksiologi sebagai pisau ketiga di filsafat ilmu adalah tujuannya apa anak dikasih les calistung? Apakah les calistung itu sesuai dengan perkembangan anak usia dini? Apakah sesuai dengan anak usia dini? Dan dampaknya apa? Berpengaruh baik atau berpengaruh buruk? Apakah anak itu bisa dipukul rata dengan anak usia sebayanya? Karena mereka hanya mementingkan nilai akademik. Tanpa adanya peran aksiologi, maka sekolah akan sibuk berlomba-lomba untuk memberikan les privat. Adanya les calistung membuat orang tua menjadi gengsi dan berlomba-lomba menilai dan mengejar nilai akademik yang ada di sekolah jenjang berikutnya. Baik, kita ke poin yang keempat, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan, misalnya dalam kebijakan kurikulum atau proses pembelajaran. Di poin yang keempat, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan menurut kebijakan atau level kebijakan di dalam pandangan pemerintah atau paradigma pemerintah, yaitu level kebijakannya adalah penghapusan calistung di anak usia dini, karena akan berakibat masalah itu banyak TK yang akan berlomba-lomba membuat anak pandai bisa baca, tulis, hitung tanpa memperhatikan 6 aspek fondasi yang sangat penting untuk dikembangkan di masa kemasan anak usia dini yang masih masa bermain, masih masa kemasan, yang harusnya dikembangkan motorik halusnya, dikembangkan kognitifnya. Tapi pada dasar dan kenyataannya, orang tua mengajak anak atau membimbing anak untuk ikut les calistung dengan cara dipaksa, dengan tidak baik dan tidak sesuai dengan metode dan perkembangan anak usia dini. Hasil kebijakan pemerintah mendefinisikan ulang PAUD bukan Prasde untuk bisa baca calistung. Maka kebijakan pemerintah mengganti calistung itu ke pra-SD bukan ke masa fondasi, dan PAUD dijadikan masa fondasi sebelum ke jenjang pendidikan selanjutnya. Di peran aksiologi ini, untuk apa pendidikan PAUD itu?
untuk menumbuhkan rasa percaya diri, menumbuhkan rasa ingin tahu yang baik, perkembangan emosi sosial yang baik, perkembangan kognitif yang baik, perkembangan bahasa yang baik, sesuai dengan 6 aspek menjadi fondasi di mana anak usia dini. Bukan kita lihat dari kita kejar nilai akademik, belum tentu cara hitung itu sesuai dengan perkembangan anak usia dini. Nah, di level hasil kebijakan pemerintah, tujuan PAUD itu digeser ke 6 aspek yang sangat penting, bahkan sangat penting untuk anak usia dini, sesuai dengan perkembangannya untuk memperkuat masa fondasi. Baik, terima kasih. Itu adalah penjelasan dari saya. Menurut pemahaman saya tentang filsafat ilmu mengupas berbagai persoalan yang ada dalam pendidikan. Ontologi, epistemologi, dan aksiologi menjadi pisau bedah analisis yang efektif untuk mengupas semua permasalahan yang ada dalam dunia pendidikan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.